Halo, berjumpa lagi dengan saya di Anton Deke Media Pembelajaran. Nah, pada kali ini saya akan membagikan materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di tengah pandemi corona ini banyak hal dituntut untuk serba digital. Maka untuk materi pembelajaran saya menyampaikannya melalui channel YouTube saya. Nah, ada beberapa hal yang kita bahas di sini dan saya menyertakan contoh-contoh dan pembahasan agar kita lebih mudah dalam memahami. Nah, langsung saja kita lihat materi kita, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelumnya kita harus paham terlebih dahulu, setidaknya tahu bahwa paragraf itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah gagasan pokok, yang kedua gagasan pendukung, yang ketiga kalimat utama, dan yang keempat kalimat penjelas. Masing-masing ini saling berkaitan dan berpasang-pasangan. Nah, berkaitan dan berpasangan. Gagasan pokok berpasangan dengan gagasan pendukung, kalimat utama berpasangan dengan kalimat penjelas. Nah, kita akan membahasnya satu persatu agar kita lebih mudah dalam memahaminya. Yang pertama, gagasan pokok. Gagasan pokok merupakan ide awal dari cerita yang dituangkan dalam kata-kata kunci di dalam satu kalimat utama. Ya, dalam satu kalimat utama. Kalimat utama itu apa? Nah, kita nanti akan membahasnya juga. Nah, ini saling berkaitan antara gagasan pokok dan kalimat utama. Nah, ini nanti saling berkaitan. Gagasan pokok ini merupakan inti dari pembahasan. Nah, gagasan ya, ide atau inti dari apa yang dibahas. Nah, ide ini nanti tertuang dalam kalimat utama. Nah, ini masih awal, nanti mungkin masih bingung ya, tidak apa-apa. Nanti kita bahas satu persatu. Lalu yang kedua, pasangan selanjutnya dari gagasan ada gagasan pokok, ada juga gagasan pendukung. Nah, ini pasangannya. Gagasan pendukung adalah gagasan yang memberikan informasi tambahan dalam suatu paragraf. Nah, kalau tadi ada ide awal, nah ide ini dapat dikembangkan melalui gagasan pendukung ini. Nah, dengan gagasan pendukung ini, ide awal tadi dapat dikembangkan lebih lagi. Lalu yang ketiga adalah kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya mengandung gagasan pokok cerita. Nah, ini kalau tadi kita membahas tentang gagasan pokok, nah ini kalimat utama juga ada kaitannya dengan gagasan pokok. Di dalam kalimat utama ada gagasan pokok terdapat di kalimat utama. Nah, saling berkaitan kan? Ya. Lalu nanti apa bedanya? Nah, kita pilih satu persatu, saya tunjukkan satu persatu apa sih bedanya kalimat utama dan gagasan pokok. Nah, kalimat utama ini biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalau kita membaca sebuah paragraf atau sebuah cerita, kita bisa melihat, kita bisa menemukan kalimat utamanya itu bisa berada di awal atau di kalimat pertama atau bisa di kalimat terakhir. Nah, kita harus jeli di sini. Nah, biasanya kalau di tahap dasar kita bisa melihat kalimat utamanya bisa kita lihat berada di awal paragraf. Kalau tahap dasar ya, biasanya kalau pengalaman saya sih seperti itu. Jadi di kalimat pertama itu biasanya terdapat kalimat utama. Nah, meskipun tidak selalu kalimat pertama merupakan kalimat utama. Nah, kita harus jeli di sini, harus cermat. Ya. Nah, yang keempat adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan, merinci, memperdalam atau menguraikan kalimat utama. Nah, kalimat-kalimat penjelas ini biasanya terletak di kalimat setelah kalimat utama. Misalnya begini, kalau kalimat pertama itu adalah kalimat utama,
maka kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu adalah kalimat penjelas, kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, saya mungkin masih bingung ya, mungkin kita masih bingung ya, tapi nanti saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, satu persatu agar kita bisa mengerti perbedaannya, lalu fungsinya, contohnya seperti apa. Kita akan meneliti satu persatu. Nah, ciri-cirinya, kalau ini saya membahas tentang ciri-ciri gagasan pokok ya, karena kita lebih fokus pada gagasan pokok. Mengandung topik permasalahan. Nah, topik permasalahan ini ya pasti ya, karena gagasan pokok seperti pengertiannya tadi, gagasan pokok merupakan inti dari pembahasan. Maka yang dibahas dalam sebuah cerita atau dalam sebuah paragraf pasti mengandung topik permasalahan. Lalu berupa suatu kalimat lengkap. Nah, kalimat lengkap ini maksudnya bahwa gagasan pokok itu bisa berupa minimal ada subjek, predikat, dan objek. Nah, bisa juga berisi subjek dan predikat. Ya, keterangan kita tidak ikut sertakan untuk gagasan pokok. Ya, karena kita akan mengambil intinya, ide awalnya saja, tidak perlu ada penjelasan yang lain. Mempunyai arti yang jelas. Ya, tentu ya. Karena ini adalah inti dari bahasan, inti dari pembahasan, maka gagasan pokok memiliki arti yang jelas yang nantinya bisa dijabarkan. Tidak berisi kata sambung. Nah, gagasan pokok ini tidak mengandung kata sambung, itu contohnya dan, ya, lalu, kemudian, lalu. Nah, ini kata sambung, tidak ada seperti itu. Jadi kalimatnya jelas, pendek, ya, lalu memiliki arti yang jelas. Terletak di awal atau di akhir paragrafnya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bisa terletak di awal atau di akhir paragraf. Bersifat umum. Nah, bersifat umum itu artinya gagasan pokok ini bisa dikembangkan lebih, bisa dikembangkan, dijelaskan dengan kata-kata yang lain, dengan kalimat yang lain, sehingga gagasan pokok ini bisa berkembang menjadi sebuah cerita atau sebuah tulisan yang menarik. Nah, masih bingung? Ya, tidak apa-apa. Ya, kalau kita masih bingung, saya akan memberikan contohnya agar kita dapat lebih paham. Nah, melalui pembahasan yang akan saya berikan ini. Nah, di sini saya memiliki sebuah paragraf. Nah, silakan dibaca. Sebentar saja, sambil nanti dicermati. Oke, sudah selesai? Ya, baik. Sambil dibaca, nanti sambil saya akan menjelaskan, sambil dipahami, maksudnya seperti apa. Nah, kita di sini ada sebuah paragraf. Nah, untuk mengetahui gagasan pokoknya, maka kita harus menemukan kalimat utama. Ingat, kalimat utama itu mengandung gagasan pokok. Gagasan pokok terdapat di kalimat utama. Maka untuk menemukan gagasan pokok, kita harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, dari paragraf ini kira-kira berada di mana kalimat utamanya? Ada dua, di awal atau di akhir. Coba kita fokus di kalimat satu ini. Sampai sini ya. Nah, kira-kira ini merupakan kalimat utama bukan? Ya, ini adalah kalimat utama. Kalimat utamanya adalah aktivitas berangkat dan pulang kantor memang sangat mempengaruhi padatnya lalu lintas di jalan raya. Nah, ini adalah kalimat utama. Kalimat utama ditulis lengkap. Ya, kalimat utama ditulis lengkap. Nah, kenapa ini merupakan kalimat utama? Karena kita coba lihat. Kita teliti satu persatu. Kita lihat di kalimat kedua. Kalimat kedua sampai sini. Kita lihat di kalimat kedua.
Terbukti pada jam 7 pagi di Jalan Utama Jenderal Ahmad Yani selalu ramai, bahkan terkadang bisa macet panjang saat terjadi hujan. Kita lihat di sini. Kalau kalimat penjelas, ya, kalau kalimat penjelas tadi adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Coba kita lihat di kalimat kedua. Kalimat kedua ini adalah menjelaskan kalimat pertama. Terbukti pada jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi biasanya orang pada berangkat ke kantor. Ya kan? Nah, ini menjelaskan tentang aktivitas berangkat. Lalu di kalimat ketiga, begitu pula saat jam 5 sore hingga maghrib menjelang, Jalan Raya Profesor Adji Pangestu juga akan dipadati kendaraan. Begitu pula saat jam 5 sore. Jam 5 sore. Ini menjelaskan tentang aktivitas pulang kantor. Ya, menjelaskan. Ya. Lalu kalimat keempat. Hal ini tidak lepas dari jam berangkat dan pulang kantor yang relatif sama, yaitu sekitar jam 7 hingga 8 pagi dan jam pulang sekitar jam 5 hingga jam 6 sore. Ini menjelaskan tentang keduanya, yaitu tentang aktivitas berangkat dan pulang kantor. Nah, maka sudah jelas bahwa kalimat yang pertama adalah kalimat utama. Kalimat selanjutnya 2, 3, dan 4 adalah kalimat penjelas. Ya, sudah mulai mengerti ya, sudah bisa mengkira-kira. Oh, ternyata begini artinya. Nah, kalau ini tadi kalimat utama, sedangkan yang diminta kita akan menemukan gagasan pokok. Nah, dari kalimat utama ini, gagasan pokoknya kira-kira apa? Gagasan pokok berisi kalimat lengkap tanpa keterangan, ya, subjek, predikat, objek. Jadi ini diringkas, diambil intinya saja. Gagasan pokok itu adalah diambil dari intinya dari kalimat utama. Nah, kira-kira gagasan pokoknya adalah ini. Aktivitas berangkat dan pulang kantor mempengaruhi padatnya lalu lintas. Ya, tanpa kita memberikan kata ini dan ini, kita ambil intinya saja, orang sudah paham. Oh, kalimat berangkat dan pulang kantor mempengaruhi padatnya lalu lintas. Dari bahasan ini kita mengambil intinya ini. Intinya gagasan pokoknya adalah ini. Nah, jadi yang dibahas di sini, yang dibahas di paragraf ini adalah aktivitas berangkat dan pulang kantor mempengaruhi padatnya lalu lintas. Ya, nah ini adalah kalimat utama dan gagasan pokok. Nah, selanjutnya kita akan melihat pembahasan tentang kalimat penjelas dan gagasan pendukung. Nah, seperti baik lagi ya, saya ingatkan lagi. Jika kalimat pertama adalah kalimat utama, maka kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Nah, maka di sini saya langsung tuliskan kalimat penjelasnya adalah terbukti pada jam 7 pagi di Jalan Utama Jenderal Ahmad Yani selalu ramai, bahkan terkadang bisa macet panjang saat terjadi hujan. Nah, kita akan mencoba menemukan gagasan pendukungnya. Nah, dari kalimat yang panjang ini, kira-kira intinya apa sih yang dibahas di kalimat ini? Gagasannya apa sih? Idenya apa sih? Ini idenya. Jam 7 pagi, Jalan Utama Jenderal Ahmad Yani selalu ramai. Dari sini sampai sini. Kita tidak perlu menambahkan ini. Bahkan sampai belakang ini, bahkan terkadang bisa macet panjang dan terjadi. Kita tidak perlu memasukkan ini karena ini berupa keterangan. Nah, kita tadi hanya mengambil intinya saja. Nah,
keterangan itu nanti bisa merupakan tambahan saja. Orang melihat ini, gagasan pendukung ini sudah tahu, oh jam 7 pagi jalan utama Jenderal Ahmad Yani selalu ramai. Sudah, orang sudah paham. Ya, tanpa keterangan apa-apa lagi sudah paham. Lalu kalimat penjelas yang kedua. Begitu pula saat jam 5 sore hingga maghrib menjelang, Jalan Raya Profesor Adji Pangestu juga akan dipadati kendaraan. Panjang ya. Kalau kita lihat gagasan pendukungnya adalah ini. Jam 5 sore Jalan Raya Profesor Adji Pangestu dipadati kendaraan. Jam 5 sore, nah jam 5 sore hingga maghrib ya. Tapi orang sudah melihat mulai dari jam 5 sore. Nah, mulai dari jam 5 sore Jalan Raya Profesor Adji Pangestu dipadati kendaraan. Intinya di situ saja. Yang lainnya hanyalah pelengkap. Yang lainnya adalah keterangan. Kalimat yang ketiga. Hal ini tidak lepas dari jam berangkat dan pulang kantor yang relatif sama, yaitu sekitar jam 7 hingga 8 pagi dan jam pulang sekitar jam 5 hingga jam 6 sore. Gagasan pendukungnya, jam berangkat dan pulang kantor yang relatif sama. Sudah cukup sampai di situ. Ya, kita tidak perlu menambahkan keterangan ya. Itu sekitar ini karena ini adalah keterangan menjelaskan ya. Ini menjelaskan jam berangkat dan jam pulang. Ya, kita hanya mengambil inti. Jadi diingat kalau kalimat utama itu kalimat yang lengkap. Kalimat penjelas itu kalimat yang lengkap. Kalau gagasan pendukung dan gagasan pokok ini hanya intinya saja. Nah, hanya inti saja yang kita ambil tanpa ada keterangan. Nah, karena keterangan itu nanti bisa menjadi tambahan. Ingat ya, di kalimat itu berupa kalimat lengkap. Kalau gagasan itu hanya intinya saja. Ya, sudah mulai paham? Nah, saya memiliki pembahasan yang kedua, paragraf yang kedua. Nah, ada berapa ini? 1, 2, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5. Nah, saya ada 5 kalimat. Kira-kira dari sini, dari paragraf ini, mana yang merupakan kalimat utama? Ini kalimatnya pendek-pendek ya, jadi cukup mudah. Kalimat utamanya ini berada di kalimat pertama. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Mengapa? Kita coba lihat di sini. Kalimat kedua ini jelas menjelaskan tentang kekayaan alam. Kalimat ketiga ini menjelaskan juga kekayaan alam. Kalimat keempat ini juga menjelaskan tentang kekayaan alam. Kalimat kelima juga sama menjelaskan tentang kekayaan alam. Ya. Gagasan pokoknya ada di sini karena kita fokus ke sini. Kalimat utama, jika kalimat utamanya ini Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Gagasan pokoknya adalah kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Ya. Pendek ya, meskipun ini sudah pendek sih, ya, tapi kita bisa mengambil gagasan pokoknya. Kita bisa memasukkan ini sebagai gagasan pokok, atau kita bisa mengambil intinya, kita saring lagi, kita mampatkan lagi, kita persingkat lagi. Jadi bisa dua. Ini sudah bisa kita ambil sebagai gagasan pokok. Lalu kalimat penjelasnya, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan kalimat penjelas karena menjelaskan kalimat pertama. Kalimat penjelasnya, kekayaan alam tersebut terdiri dari kekayaan alam yang bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perut bumi.
gagasan pokoknya, gagasan pendukungnya tadi. Sumber kekayaan alam. Singkat sekali ya. Ya, lalu yang kedua, kalimat penjelas. Kekayaan alam yang bersumber dari darat, contohnya hasil hutan. Pendek sekali. Gagasan pendukungnya ini juga pendek. Kekayaan alam dari darat. Ya, singkat sekali. Yang ketiga, sedangkan kekayaan alam yang bersumber dari laut, contohnya ikan, rumput laut, dan mutiara. Gagasan pendukungnya, kekayaan alam dari laut. Sementara kekayaan alam yang bersumber dari dalam perut bumi, contohnya minyak, batu bara, emas, timah, nikel, dan sebagainya. Gagasan pendukungnya hampir sama dengan yang atas-atas. Kekayaan alam dari dalam perut bumi. Cukup mudah. Ya. Pada intinya kita harus memahami konsepnya, konsep kalimat utama dan gagasan pokok, kalimat penjelas dan gagasan pendukung. Kita harus memahami itu, lalu kita perbanyak latihan kita. Ya. Nah, kita akan mereview lagi. Nah, tadi dari awal saya menjelaskan bagaimana kita menentukan gagasan pokok. Nah, kita akan review lagi. Cara yang pertama lagi adalah membaca. Bacalah dengan cermat, bacalah kalimat demi kalimat di dalam paragraf untuk memahami apa yang dibahas. Jadi kita baca betul-betul, lalu kita cermati apa yang dibahas sih yang dalam paragraf tersebut. Lalu yang kedua, kalau kita sudah baca, nah kita sudah pahami, lalu kita menemukan kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama berada di awal atau di akhir. Nah, kita fokus di situ dulu. Ya, kalimat utama bersifat umum dan mengandung gagasan pokok. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, temukan kalimat utama ada di awal atau ada di akhir. Nah, setelah kita menemukan kalimat utama, kita bisa mengambil intinya, inti dari gagasan utama untuk dijadikan menjadi gagasan pokok. Ya, jadi baca, temukan kalimat utamanya, lalu cari intinya. Nah, cari intinya. Ya. Nah, baik, terima kasih telah selesai ya, materi yang saya sampaikan. Nah, sebagai tambahan kita bisa melatih kemampuan kita dalam menemukan gagasan pokok dengan banyak berlatih. Membaca buku, membaca artikel, membaca ya di Google, di internet. Kita bisa melatih itu agar kita lebih cermat dalam menentukan gagasan pokok. Dengan menentukan gagasan pokok, maka kita dapat mengambil informasi apa yang dibahas dalam artikel tersebut, dari bacaan tersebut. Kita perbanyak menggali informasi, kita perbanyak menyerap ilmu, kita perbanyak dengan membaca apapun itu. Ya, baik dari buku, majalah, koran, atau berita, banyak hal. Nah, terlebih kita mempunyai banyak waktu luang di rumah di tengah pandemi ini, kita pergunakan fasilitas yang ada untuk menambah wawasan kita. Nah, terutama juga melatih menemukan gagasan pokok. Ya, sekian video saya. Semoga apa yang saya paparkan, apa yang saya sampaikan dapat membantu pemahaman kita untuk memahami, untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung atau kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, tunggu saya di video selanjutnya. Saya akan membahas tentang materi-materi yang lain. Sampai jumpa.